Intinya, pandemi sudah mereset sistem pendidikan ini kita. Dan yang terakhir adalah, yang paling penting, yang tidak kalah penting dari semuanya, ada critical thinking, computational, benar ya? Computational thinking and creative thinking. Ini 3 kemampuan berpikir yang menurut saya itu vital banget di masa-masa pandemi kemarin, sekarang, bahkan dalam beberapa dekade ke depan itu akan sangat, apa ya namanya, jadi primadona lah. Karena ini kemampuan berpikir yang nggak harus siswa juga kuasai, tapi para guru juga harus bisa. Karena bagaimana kita mengajarkan kemampuan berpikir seperti ini sementara kita tidak memiliki kemampuan itu. Ya mungkin di lain video saya akan membahas ini kupas satu persatu, apa itu computational thinking, apa itu creative thinking, apa itu critical thinking. Mungkin critical thinking itu udah sering banget ya dibahas di banyak platform, banyak video, di searchingnya banyak. Computational thinking saya dapat dari YouTube hujan tanda tanya juga, Hutata. Intinya sih ya yang saya dapat maksudnya itu kemampuan berpikir yang seperti coding ya. Jadi kayak sederhananya kayak Excel, cara berpikir Microsoft Excel. Kalau kita ingin kayak fungsi if, nah, mirip-mirip seperti itu. Jadi kita punya berbagai banyak konsep, dan kita bisa berusaha mengkaitkan antara konsep satu dengan konsep yang lain dan apa ya, dan memprosesnya gitu, dan menghasilkan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Atau indikator sederhananya orang yang memiliki computational thinking yang baik adalah ketika kuncinya adalah problem solving. Ketika diberikan suatu masalah dan berbagai banyak konsep atau teori, orang tersebut akan berusaha mencari solusi. Sederhananya gini, misalkan ada dalam situasi saya sama sekali belum pernah membuka Google Classroom. Belum pernah menggunakan Google Classroom. Tapi suatu saat saya ditugaskan untuk memposting tugas di Google Classroom. Nah, orang yang memiliki bekal computational thinking yang baik, itu udah berani mencoba mengeksplorasi fitur-fitur tombol-tombol yang ada di Google Classroom tersebut. Tuh. Coba diklik, salah, balik lagi. Dicoba diklik, oh salah, balik lagi. Dia pelajari itu, mekanisme tombol-tombol. Kalau di bagian atas itu biasanya adalah tab-tabnya ya. Kemudian sebelah kirinya itu yang lebih general lagi. Kemudian ada box komentar, tombol posting dan segala macam. Itu dipelajari, di screening sama dia. Sampai akhirnya dia bisa paham gitu. Oh, ternyata fungsi tab ini, oh ternyata fungsi tab classwork ada ini. Oh ternyata nggak gitu. Setelah dia melakukan eksplorasi dan gagal. Ingat, ada gagalnya. Ya itulah orang yang memiliki ya, itu sih yang saya tangkap ya waktu itu saya tonton video dari Hutata. Orang yang memiliki kemampuan computational thinking itu dia bisa menggabungkan berbagai macam konsep untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kalau yang itu yang baik, kalau yang kurang baik gimana? Nah, seperti kasusnya seperti tadi, misalkan saya adalah yang orang yang belum pernah menggunakan Google Classroom tapi ditugaskan untuk membuat postingan tugas di Google Classroom. Saya baru akan bisa melakukan jika saya hafal tahap-tahapnya. Jadi fokusnya bukan hafalan di sini, tapi harus memahami sistem. Gitu. Jadi kalau seandainya saya di sini
bisa melakukan postingan tugas jika ada runtutan peristiwa, runtutan tahap-tahap ya. 1, klik Google Chrome misalkan. 2, buka ini, buka Google Classroom. 3, kemudian tahap lagi, 3 itu klik home misalkan. 4, pilih kelas. 5, cari tombol A, cari tombol C, ketik bla 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 bla, lampirkan tugas. Jadi kalau sifatnya hanya hafalan, nah itu kurang baik. Gitu. Jadi critical thinking, computational thinking, creative thinking itu hal yang sangat vital. Nah yang terakhir, udah semua ya? Udah semua nih. Ya sekian gitu aja sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi dari hati terdalam saya ingin men-sharingkan ini semua supaya teman-teman mendidik, dimanapun teman-teman mendidik semua berada, atau dari manapun generasinya. Saya di sini termasuk generasi tahun 90-an, mewakili generasi milenial. Saya tahu banyak guru juga yang baby boomers, yang generasi di atas saya, atau juga generasi di bawah saya. Ingin banget kita semua bersatu, satu suara, satu visi. Di sini saya udah bukan saya ngerasa lebih baik sih. Saya resah gitu karena di masa depan apakah kita bisa benar-benar mencetak anak didik yang berkompeten, apakah anak didik kita bisa survive di masa depan, apakah pendidikan kita bisa maju ataukah tetap seperti sekarang, atau it's all gonna be worse, lebih buruk. Itu semua tergantung dari kita. Selamat Hari Guru dari saya, Agil. Semoga pendidikan kita akan terus maju. Goodbye.